أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sesuai dengan permintaan dari sebagian jamaah untuk mengkaji kitab-kitab Thariqah Tijaniyah. Jadi saya ambil ini dari kitab Rimah Hizbul Rahim. Jadi ini kitabnya Thariqah Tijaniyah, ya. Karangan salah satu murid beliau, Syekh Umar bin Sa'id Al-Futi, atau mungkin murid-muridnya beliau. Ya. Ini supaya memantapkan, khususnya bagi yang sudah talqin atau baiat, langsung mendengar dari kalam beliau, yaitu Syekhuna Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Ya. Beliau mempunyai gelar Qutbul Maktub. Syekh Ahmad Tijani ini gelar kewaliannya adalah Qutbul Maktub. Qutb itu artinya adalah wali kutub. Al-Maktum itu yang disembunyikan atau yang ditutup. Jadi beliau memang semasa hidupnya tidak seberapa ditampakkan oleh Allah di kalangan ulama. Tapi setelah beliau wafat, karomah beliau yang sesungguhnya sebagai Qutbul Maktum ini dibuka oleh Allah. Ya, bahkan bukan wakilah, ini ada suatu riwayat seorang habaib. Ya, ada yang bertanya kepada Allah atau Rasulullah, saya lupa itu. Bertanya yang intinya, maaf di sini kalau mungkin ada yang Thariqah Qadiriyah. Ya, tinggi mana tingkatannya Syekh Abdul Qadir dengan Syekh Ahmad Tijani? Waktu di pengajian akad saya buka cuma Syekh Abdul Qadir, ya. Saya kepikir akad kemarin ini 40 figur zahirun wa batinan seorang Syekh Abdul Qadir Jailani, 40. Ya, 70 figur seorang Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada tuh Syekh Abdul Qadir Jailani 70 orang, katakanlah begitu. Ini sama dengan satu sahabat besar. Ya, sekelas Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu 70. Jadi lebih tinggi Syekh Ahmad Tijani. Ya, makom di atas sana lebih tinggi makomnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Dan memang beliaunya ini diperuntukkan untuk akhir zaman, karena nanti Imam Mahdi radhiyallahu anhu itu akan keluar dari Thariqah Tijaniyah. Ya. Sekarang ini kita sedang mengeluh-eluhkan datangnya Imam Mahdi radhiyallahu anhu. Kalau panjenengan kepingin mendengarkan secara jelas dan detail penjelasan tentang Imam Mahdi radhiyallahu anhu, jenengan bisa melihat atau mendengarkan YouTube, rata-rata sudah punya YouTube. Jenengan buka Buya Ar-Razi Hashim, Buya Ar-Razi Hashim. Beliau terang-terangan membuka tentang Al-Imam Al-Mahdi radhiyallahu anhu. Ya, khususnya bab Imam Mahdi. Beliau ini juga orang tasawuf. Banyak kajian-kajian beliau ini kitab-kitab tasawuf. Ya, kadang-kadang saya juga mengambil sebagian dari sana, juga cocokkan. Saya mencocokkan yang saya terima dengan yang beliau terima atau beliau pahami. Ya, itu. Jadi berbanggalah, tahadus bin ni'mah. Syukur benar-benar syukur kepada Allah
bahwa kita menjadi pengikut Thariqah Tijaniyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Kemarin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu kami dengan anak-anak ini ya, yang biasanya ngaji di tempat saya, Sawan Kiai Muin silaturahim, ditunjukkan bagaimana proses madat. Madat itu adalah pancaran nur dari syekhuna, dari guru kita ya. Jadi kita ini mendapat pancaran nur dari Kiai Abdul Mu'in bin Batur Taman. Pak Tris ini yang bisa melihat alam gaib ya. Alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa yaitu Pak Tris ini. Pak Tris ini teman lama, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa kumpul kembali dengan kita ya. Beliau tadi melihat bagaimana apa sebenarnya peristiwa yang terjadi di depan itu ya. Kiai Abdul Mu'in rawuh, Syekh Ahmad Tijani rawuh, Kiai Nabi Muhammad rawuh, mengantarkan kita untuk Mi'raj ya. Jadi jenengan nggak sadar tadi ini sebenarnya jenengan Mi'raj ya. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi madat itu tadi dari guru kita yaitu Kiai Abdul Mu'in bin Batur Taman. Beliau dari mana? Ini mendapat pancaran dari pendiri Thariqah yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu berasal dari mana? Berasal dari Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi urutannya seperti itu ya. Ya alhamdulillah yang beristiqomah di sini, baik yang sudah talqin maupun yang belum. Bagi yang belum nanti istilahnya ada al-muhibbin, itu juga ada jaminan khusus ya. Tapi eman ya, kalau yang sudah waktunya siap batiniyahnya, zohironnya monggo nanti kita sama-sama, biar nanti kita akan masuk di Yaumul Mahsyar nanti di bawah bendera Thariqah At-Tijaniyah, karena nanti masing-masing thariqah itu akan bertanggung jawab dengan pengikutnya masing-masing. Fa insyaallah nanti yang paling depan itu adalah benderanya Thariqah Tijaniyah, karena beliau nanti dipakai untuk membacking perjuangan Imam Mahdi radhiyallahu anhu. Niki kula perkenalkan sebagian dari maqalah kalam hikmah yang diucapkan oleh beliau Sayyiduna Syekhuna Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Nah, ini saya ambil dari kitab Himah Hizbur Rahim ya. Di situ disebutkan kalau foto ranking ini bahasa Arab sing asli nggih. Saya kan mau coba bahasa Arab nggih monggo. Nek mboten nggih terjemahane sing Arab mawon. Tapi mboten kalau terjemahkan semua. Saya terjemahkan separuh. Di situ sampai khomisuha. Di bawahnya ada keterangan lagi. Ya. Di belakangnya ada keterangan lagi wonten ngandhapine. Nggih. Samantune surat ayat 83. Sumadakar radhiyallahu anhu salasata umurin liman arada al-mahabbata minallah azza wa jalla. Nggih. Niki sing kula pendet sing ngajeng nggih. Insyaallah minggu depan mawon mangke lanjutannya mangke kita bahas. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini kalau langsung mawon, sebagian nanti saya lihat terjemahannya, sebagian saya ingin melihat aslinya. Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu menyebutkan 5 perkara atau 5 hal. Barang siapa yang mampu mengamalkan 5 perkara tersebut, Allah akan memberikan petunjuk khusus untuk sampai kepadanya. Dan juga Allah akan memberi petunjuk jalan untuk sampai kepadanya. Nek ini bahasa Arabi wonten mriki nggih. Man fa'alaha yahdihu Allahu ilaihi. Di situ ilaihi, jadi langsung Allah memberi petunjuk kepada orang tersebut tanpa ada perantara. Bagi yang tidak mampu seperti itu, wa ila tariqihi, Allah memberi petunjuk kepada toriknya, yaitu jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Apa itu? Nah, di sini juga beliau menerangkan wala syakka, wala syakkun, tidak syak lagi. 5 perkara itu bisa menambah iman. Kalau kita bisa menjalankan 5 perkara tersebut. Awwaluha al-imanu billahi, al-imanul kamil, al-imanul kamil. Yang pertama adalah iman kepada Allah dalam bentuk iman yang sempurna ini. Mungkin kalau jenengan sudah beriman, sudah, tapi belum sempurna. Nah, bagaimana sempurnanya pun kula terangaken berkali-kali. Untuk memahami Allah, kita harus mengenal af'alullah. Untuk memahami Allah, kita harus mengenal asma Allah. Untuk mengenal Allah, kita harus mengenal sifatullah. Yang terakhir, mengenal zatullah. Paling banter kita ini mengenal af'alnya aja belum. Kitab yang pernah, mungkin tidak semua punya, yaitu kitab Permata yang Indah Turun Nafis, itu bisa mengantarkan untuk mengenal 4 ini. Monggo dibuka malih. Coba bukunya sing Abah Wahab mungkin ibunya nggih. Pak Abah Tuan, mungkin teman-teman yang lain yang punya silahkan dibuka lagi. Kalau ingin mengenal Allah, iman yang sempurna kepada Allah, 4 itu harus af'alullah, asma Allah, sifatullah, zatullah. Nanti ditambahi malih wujudullah, sirullah, ruhullah. Itu lebih rumit. 3 ini lebih rumit. Tapi aslinya jenengan kenal 4 ini, untuk yang menambah 3 ini lebih gampang. Itu baru iman kita, al-imanul kamil. Walaupun tidak kamilnya seperti kelasnya, tapi lebih tidak kita mengenal Allah itu sudah pas. Ya, ini. Terus beliaunya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu menyetir suatu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innallaha ala hadil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah, ini Allah memakai inna ditambahilah. Wah, ini teman. Nah, cara bahasa Indonesia ngono sangat besar sekali. Sangat besar tambah sekali. Sekarang nek diukur gede ini. Ini Allah memakai kalimat itu di dalam Al-Quran. Ini yang kula kagumi dari beliaunya. Sering beliau itu mengemukakan satu atau mengekspos ayat-ayat kadang-kadang ini tidak dipakai oleh ulama lain. Saya buka kitabnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, itu banyak. Contohnya nanti suatu saat bisa kita bahas.
Tujuan hidup manusia adalah khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Yang paling banyak itu dibahas. Tapi Syekh Ahmad Tijani nambah satu ayat lagi. Itu di dalam kitab beliau. Artinya jadi pemahaman beliau tentang Al-Quran satu tingkat lebih tinggi daripada wali-wali yang lain. Ya. Beliau mengeluarkan ayat ini diambil dari Al-Quran. Innallaha lahadi wis inna la wis. Artinya apa? Orang yang beriman kepada Allah itu langsung urusan dengan Allah. Allah memberi petunjuk kepada siapa? Alladzina amanu, kepada orang yang benar-benar beriman. Kemana memberi petunjuknya? Ila siratil mustaqim, ila siratil mustaqim, menuju jalan yang lurus. Ini mangke kula jabarkan siratil mustaqim. Nah, nek kepingin oleh dalan sing bener-bener lurus, nek cara wirid ya perbanyak membaca Fatihah. Thariqah Tijani punya andalan wirid yang yaumiyah lazima 2 kali subuh dan asar. Sing kula waos kali jenengan niku wau lazima kali watifah. Itu 2 wirid yang kita baca. Khusus hari Jumat hailalah ada la ilaha illallah. Untuk ada selang waktu sampai maghrib, selang waktu sampai maghrib, ya la ilaha illallah sebanyak mungkin. Kalau kita menurut kitab yang pernah saya baca, paling sedikit 1200. Waktunya pendek 1200. Waktunya banyak, saya tadi pakai 1600. Yeah. Selesai itu, kok si ono waktu menunggu maghrib. Yang pernah saya ikut di Zawiyahnya Kiai Muhammad bin Yusuf Ampel Surabaya. Beliau adalah khalifah Thariqah Tijani seluruh dunia. Sing kula kirim Fatihah kula wau Kiai Muhammad bin Yusuf Ampel Surabaya, itu makamnya di kompleks Pesarian Ampel, yaitu dekatnya Mbah Bolong. Kalau jenengan melebet ke Mbah Bolong menoleh ke utara, itu ada 4 makam. Biasanya mesti ada orang duduk di situ wiridan. Salah satunya adalah makam Kiai Muhammad bin Yusuf Ampel Surabaya. Makam beliau bertemu Rasulullah itu yang 2. Sehingga kalau memang persyaratan zawiyah itu dipenuhi, di depan sebelah kanan sini itu harus ada sajadah warnanya putih. Kalau tidak punya sajadah dikasihkan putih, nanti Rasulullah akan lega di situ. Ini makamnya Kiai Muhammad bin Yusuf. Jadi beliau ketemu Rasulullah itu hal biasa. Itu makom daripada Kiai Muhammad bin Yusuf Ampel. Ya, sehingga beliau mengatakan Nabi Muhammad itu tidak sehat, hidup. Siapa yang mengatakan meninggal? Kenapa? Beliau tiap hari ketemu, setiap saat kita bisa ketemu. Itu makom beliau. Salah satu wali yang tercatat di sejarah yang bisa ketemu Rasulullah yakdo, Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang ngarang kitab Tafsir Jalalain. Itu beliau kalau menulis hadis, waktu beliau menulis Rasulullah hadir. Hadis ini sahih. Kalau beliau nulis Rasulullah tidak hadir, hadis itu dicoret, tidak beliau tulis.
semua karangan beliau tentang hadis itu dihadiri oleh Rasulullah, bukan mimpi. Itu salah satu makom kewalian. Dalam sejarah kewalian hanya beberapa wali yang bisa ketemu Rasulullah yaqzah. Salah satunya Imam Jalaluddin As-Suyuti yang mengarang Tafsir Jalalain. Yang lebih besar mengarang kitab hadis Jami'us Shaghir, juga kitab hadis Jami'ul Kabir, juga ada yang namanya Fathul Kabir. Kalau tafsirnya lebih besar lagi selain Jalalain, Durrul Mansur. Kalau jenengan pakai kitab-kitab itu, jangan khawatir. Hadis-hadis yang ada di situ sahih karena didatangi oleh Rasulullah. Ila siratin mustaqim. Tadi kalau jelaskan, perbanyak membaca sholawat Fatihah. Yang enak ijazah minta ke ilmuin dibaca berapa? Ilmuin bisa kasyaf entah berapa tahun, 2 tahun atau mungkin 5 tahun, itu membaca sholawat Fatihah setiap hari 2.000. Ya. Kenapa takut? Kepengin ketemu pangeran kok. Saya gak pengen ketemu pangeran. Oh, kok kaget? Ada yang namanya Syekh Jamal. Insya Allah masih hidup, beliaunya pernah ke Indonesia. Itu setiap harinya yang menjaga Zawiyah Syekh Ahmad Tijani di Maroko sana, itu membaca sholawat Fatihah satu hari sampai 50.000. Nih, ya kepengen ketemu pangeran, bukan masalah ya. Tuhan, makanya kalau ulas masalah siratin mustaqim, pun kalau diperkuat malih wonten ayat ngandhape wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna, yahdi qalbah, Allah langsung memberi hidayah ke hatinya tanpa perantara. Ya, ini pesan pertama daripada Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani tentang iman yang sempurna. Mari kita tingkatkan iman kita. Salah satunya harus kita belajar Asmaul Husna. Sementara ini kita membayangkan Allah itu bagaimana. Allah itu sifatnya ya Allah. Kita sering tidak adil. Apalagi ya maaf, memang itu pintu di orang tua kita. Orang tua, ayo sembahyang mlebu neraka kan ya. Kita bayangkan Allah itu maha menghukum. Nek gak sembahyang mlebu neraka, mlakukan itu iso mlebu neraka, gambar neraka itu. Padahal kalau kita melihat sifat Allah, Allah memasukkan neraka itu juga nggak gampang. Ada sebab. Allah ada At-Tawwab, Allah maha penerima taubat. Ada orang membunuh 99 orang, pun nggih, hadisnya nggih. Membunuh orang sampai 99, ditambah lagi 1. Loh, Allah masih menerima taubatnya kok. Ya, maha pengen wong ya. Padahal sejahat-jahatnya kejahatan itu salah satunya membunuh tanpa kebenaran. Banyak sekali kita yang tidak ngerti sifat Allah. Allah itu sapa? Artinya apa? Iman kita belum sempurna. Ngaji, sekali lagi ngaji. Ngaji sih, bab masalah kursi Allah tok. Sapa guru ini?
Belum tentu semua kiai mau ngaji itu. Kita apa kadang karo. Kita apa tentang Asmaul Husna do karo. Kita apa sing dikawi. Pas kadang kita tahu. Ya. Siapa saya ini? Ya sekali lagi ngaji dan ngaji. Ya. Memang saya ingin kok kapan ngaji Asmaul Husna. Mari kita buka. Siapa sih Allah? Supaya Pak, iman kita kepada Allah itu benar-benar sempurna. Yang nomor 2. Nek wonten bahasa Arab wonten mriki as-saniyatu al-inabatu ila Allah azza wa jalla bi iqbali alaihi dawaman. Nah iki sing ablek mengki. Nek wis mari imane sampurna, kenal ya apa Gusti Allah itu bagaimana Allah. Inaba ila Allah, bali ana ngene Gusti Allah. Sementara ini kita jauh dari Allah. Eling nek wae jangan sembahyang kok. Oh sembahyang rek, bae eling Gusti Allah. Wae nganggur-nganggur. Ini sebenarnya barometer kita. Saya lupa, saya sudah menemukan hadisnya di kitab Jami'us Shahih. Kalau kita ingin tahu kedudukan kita di hadapan Allah, kalau ingin tahu kita di hadapan Allah itu ya apa sih? Dibalik, bagaimana kedudukan Allah di hadapanmu? Apa Gusti Allah waduh tidak melihat kita? Apa Gusti Allah gak ngereken kita? Apa Allah itu dekat dan dekat-dekat selalu memperhatikan kita? Itu jawabannya ada di hati kita masing-masing. Jangan tanya orang. Yang kepingin tahu bagaimana Allah itu di dalam hati kita, ya tanya di hati kita sendiri. 24 jam saya ngilang Gusti Allah kan ya dihitung pirang menit kira-kira. Waya wiritan ini tok ae 50 menit. Petele. Ngomong-ngomongan maem tergaruane. Padahal kita makan itu milik siapa? Kan milik Allah. Bahkan saya pernah membayangkan tafakur ya, merenung. Hidup ini siapa yang memberi? Allah. Kalau hidup ini dijabut oleh Allah, kita jadi apa? Mayit. Aja saya dijabut 1 menit aja, mayit kita juga. Tapi Allah selama ini si kontrak isono tidak dijabut oleh Allah. Makanya ada yang mengucapkan hadis atau apa saya lupa itu. Awakmu aslinya ku mayit, saya sudah jenar. Ya, awakmu ku mayit aslinya. Seandainya Allah mengambil daya hidup, fungsi hidup dalam diri kita, mayit. Tapi sampai saat ini kita kan hidup. Aku karo, sih ngajak ini sopo. Ya, kita nggak nyadar. Sekali lagi, ya, itu karena kelelahan kita. Itu tadilah. Yang nomor 2, inabatu ilallah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kembali ini sih nggak enak. Tapi kembali alaihi dawaman, menghadap Allah dawaman terus menerus. Kuat, sopo sing kuat. Sebenarnya kita ini tiap saat berhadapan dengan Allah. 1/1000 detik kita tuh berhadapan dengan Allah. Cuma kita tidak merasa kalau kita ini berhadapan dengan Allah. 1/1000 detik, 1/1 juta detik kita berhadapan dengan Allah. Fa'innama tuwallu fasamma wajhullah. Ya. Itu. Alhamdulillah. Nggak tahu ya. Allah itu kalau memberi petunjuk kepada seseorang, termasuk kepada pulau. Kalau biasanya tumbas kitab tumbas nonton mawon. Ya, oh sini apa? Wes kayak api, jangan tak. Setelah berapa tahun? 5 tahun lebih. Iki sing kitab adalah iki. Baru dibuka oleh Allah itu kira-kira 5 tahun lebih, mungkin 7 tahun.
Saya punya kitab karangan Imam Sya'rani. Di situ menjelaskan tentang perilaku salafus saleh termasuk para wali-wali Allah. Ya, itu standarnya. Sampai seberapa kita? Saya tidak bahas Rasulullah ya. Saya tidak membahas akhlakun nabawi. Saya juga punya kitabnya. Saya tambah kode tok ini. Kira-kira nutup tidak awak gula ini. Nih, ada itu, saya punya. Dipelain saja sudahlah. Nih, bagaimana perilaku mereka? Wah, luar biasa. Walaupun mereka itu cara sholat itu bisa sampai 100-200 rakaat, tapi mereka masih merasa di dalam dirinya itu seperti orang yang hina. Ya. Bukan merasa orang baik, bukan. Bahkan ada yang menyembunyikan dirinya agar tidak dikenal oleh orang. Itu akhlak-akhlak salafus saleh. Ya, nanti kapan-kapan coba kita buka didik-didik lah, ya, supaya kita tahu. Menghadap ke Allah terus menerus secara dawam dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Ini yang berat, ya. Berlatih dan berlatih. Ya, apa caranya berpaling dari selain Allah? Ya, niki wonten kitab Stugile dibahas. Sing ngaji dina Ahad niku pun sebagian wonten keterangannya bagaimana kita mujahadatun nafs. Itu adalah salah satu cara untuk kita berpaling dari selain Allah. Ya. Jadi kitab ini kita mboten harus ditambah kitab lain. Sekolah ya, kitab. Ya, terusakan ingkang nomor 3 mujahadatun nafas atau istilah lainnya syihadun nafas. Ya. Ini ada beda istilah antara bahasa Indonesia kali bahasa Arab. Kalau bahasa Arab jiwa itu nafsun. Aslinya nafsun itu netral. Dengan nonton tulisan ayat wa nafsu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa, demi nafs dan penyempurnaannya. Sempurnaan nafas itu apa? Allah memberi ilham 2. Di situ Allah fa'ilnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu fa'ilnya Allah. Allah memberi ilham atau memberikan apa ya? Kalau positif namanya ilham, kalau negatif namanya was-was. Ada yang nyebut itu. Fujurnya juga sifat takwanya. Orang yang berakal akan memilih takwa, sedangkan orang yang tidak berakal akan memilih fujur. Nah, kita belajar agama tujuannya apa? Menghilangkan sifat fujur atau menekan sekecil mungkin sifat fujur. Sering kalau nanti ngomong kita sholat, nafsu kita ikut sholat. Kita zikir, wiritan, nafsu kita ikut wiritan. Sampai naik ke atas pun nafsu kita juga ikut. Ya, artinya apa? Jadi nafsu itu tidak untuk dihilangkan atau dimatikan, tapi ditundukkan. Nah, di sini Syekh Ahmad menjelaskan ya, memerangi hawa nafsu untuk taat kepada Allah dengan menjauhi larangannya. Nah, di sini ada istilah kalau tolak bahasa Arab terjemahan ini tarbus napa apa nang mriku niku. Ya, kalau terjemahkan memenjarakan. Nafas dalam satu sisi, sifat di satu sisi. Jadi dipisah. Atau sifat baik sendiri, sifat jelek sendiri itu dipisah. Yang ditundukkan adalah sifat yang jelek.
Sifat yang baik tetap harus kita bina, harus kita kelola supaya apa? Nurut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus juga nafas wajib memiliki sifat-sifat terpuji. Sifatnya yang fujur tadi dihilangkan, akan muncul sifat-sifat yang terpuji. Ngaji sing ditenahat pun kalau jelasakan sampai 7 tingkat nih. Ayatnya ini sering dibaca. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di lafina ini di dalam kami, ya, maka kami beri petunjuk kepada orang, benar-benar kami beri petunjuk orang tersebut, ya. Subulana yaitu jalan-jalan kami. Jadi untuk menuju Allah itu ada jalannya. Dan itu nanti Allah akan memberikan hidayah kepada orang tersebut, memasuki jalan itu nanti sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ini mengikuti sunnah, ya, mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau makomnya seperti Syekh Ahmad Tijani, Imam Jalaluddin As-Suyuti, karena sudah bertemu Rasulullah, adik salah langsung ditegur. Ada seorang habaib makomnya sudah bisa ketemu Rasulullah, suatu saat melakukan satu kesalahan. Menurut kita kesalahan itu biasa, kesalahan dulu harim, ya, dulu orang wedok, ya. Oh si ayu nih, mek ngunut tok. Rasulullah tidak datang lagi. Akhirnya nangis Habib ini, akhirnya minta ampun kepada Allah. Salah kula napa ditutur. Apa kok nanti delok wong wedok alu kok nit. Ya. Bagi kita biasa. Bagi orang sekelas Ahmad Tijani, sekelas Imam Jan, itu sekelas Habib yang saya ceritakan tadi, itu bukan salah kecil, itu salah besar. Jadi makin tinggi tingkatan adab toto kromo kepada Allah, kepada Rasulullah itu makin tinggi. Koyo-koyo tidak boleh salah, ya itu. Makanya ya sesuai kemampuan kita lah, ya. Paling tidak kita ini, kenapa kita bertoriko? Alhamdulillah, nanti kita bisa dibawa panji-panjinya Syekh Ahmad Tijani. Kalau kita masuk toriko Tijani, enggak kecipratan didik lah, ya. Nur-nur kewalian daripada Syekhuna kita Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani, alhamdulillah kecipratan didik-didik masih tidak seperti kelas-kelas mereka, ya itu. Yang nomor 5, teguh kepada Allah, wa'tasim billah, ya. Ayatnya wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Nah di sini seringkali disebut siratal mustaqim. Shalawat Fatih di situ juga ada siratal mustaqim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihil lima ughliqa wal khadimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Nah, kesimpulan kalau sementara ini, kalau memang benar-benar siratal mustaqim, ya kita perbanyak membaca sholawat Fatih, biar nanti petunjuk tentang siratal mustaqim dilewatkan Rasulullah, diturunkan kepada Syekh Ahmad, kepada Syekhuna kita, Syekh kita, guru kita Kiai Abdul Muin, turun kepada kita. Itu salah satu jalan, ya. Ini aja dulu. Ini kalau buka makna siratal mustaqim, kalau cukup wonten kitab Tafsir Al-Fatihah Al-Kabir karangan Syekh Ibnu Ajibah. Saderenge menjelaskan siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ayat sebelumnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Baru setelah membaca itu kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu. Kenapa harus iyyaka? Kok gak na'budu iyyaka? Ini biar tujuan kita fokus iyyaka hanya kepada Allah. Fokus Allah sudah. Allah wongkul Allah sudah. Kok saya cari tolak-tolak Allah ya Allah. Baru na'budu, kita beribadah kepada Allah. Tapi fokusnya Allah dulu. Di sini ada keterangan, niki sing monggo kula kali panjenengan belajar lebih dalam dan lebih dalam lagi. Ya. Annal maqsud al-ahimmah bil ibadah huwa al-wusul ila dzat. Sesungguhnya tujuan yang paling tinggi, paling agung, paling wis kana ndukure maneh bil ibadah, dari ibadah, huwa wusul ila dzatullah. Wusul ila dzatullah. Ya apa iso sambung dengan zat Gusti Allah. Nggih. Jadi kula jenengan kali kula sholat bendina tujuannya apa? Sampai kepada zat Allah. Jenengan poso sampai kepada zat Allah. Jenengan sedekah sampai kepada zat Allah. Jenengan haji sampai kepada zat Allah. Jangan nganggu swarga cilik. Anggen iki kalau terangkan nonton mriki. Nggih. Kalau wong sing cita-cita sik swarga, nah niki wonten keterangan. Alhamdulillah kalau kantuk kitab niku kok golek terjemahane niki. Niku kalau kantuk lengkap terjemahane Majalisus Saniyah sarahnya Arba'in Nawawi. Sing biasa ditambah wonten pondok. Sebagian pondok pakai kitab niki. Qala Sahlus Tasari. Ya. Liqaulillah laisa liqaulillah ilaha illallah thawabun illa nadhra ila wajhallah ila wajhillah azza wa jalla wal jannatu thawabul a'mal. Kita mengucapkan la ilaha illallah, apa yang layak kita dapat dari sisi Allah? Nadhru ila wajhillah, melihat wajah Allah. Jenengan mau la ilaha illallah, satu kalimat itu aja ku cara ganjaran, gitu aja ngomong ganjaran, pemberian dari Allah yang tertinggi bisa melihat wajahnya. Ya. Asawab ganjaran, ya jannah itu ganjaran, ini amal-amal liyane. Jenengan sedekah, jenengan nulung wong, iku ganjarane swarga. Tapi khusus la ilaha illallah mukhlisin ikhlas nadru ila wajhillah, iso ndelok wajah Gusti Allah. Aja tanggung-tanggung. Hah? Nggih. Masih sana. Macam ini ngomong enak tak bersno. Udah kita punya tengah. Udah kita film gini, ya bentuk kalau bucui. Ini sok bahasa Arab nih kalau terjemahannya ya wonten. Nggih. Jadi wusul ila zat, yaitu zatullah. Itu kita tujuannya beribadah. Ya. Bukan zona al-waquf ma'a halawati ta'ah, bukan nikmatnya ta'ah. Ana wong wirid la ilaha illallah nikmat terus-terusno. Oleh nikmat itu, tapi tujuan utama nadhru ila wajhillah. Nggih, mboten kantuk. Nah, niki wonten keterangan wonten mriki. Nggih. Qala ba'duhum ittaqu halawat at-ta'ah. Hati-hatilah kamu, takutlah kamu dengan manisnya taat. Fa'inna, sesungguhnya manisnya taat itu samungun qatilatun.
Sesungguhnya kemanisan daripada taat itu racun yang mematikan. Ya. Yakni bagi orang yang hanya berhenti di halawatut ta'at daripada menyaksikan batullah. Kita dibantu guru-guru kita. Innama a'malu binniyat. Tergantung niat panjenengan sedaya. Makanya nanjekur ini bisa dekur. Kepingin jekur laut, efek pinggir pantai. Ya soalnya efek tok. Jekur menit tok, mentas. Balik mana? Mentas. Soalnya mek ikut tok. Nek jekur teles awak nyelam, ayo nyelam gitu loh, nggih. Mesti sangen lho. Aja wong maga. Ya. Ojo setengah. Dengan jekur ayo jekur gitu loh, nggih. Ya. Nggih, bon. Niku kalau pencawati mawon kata keterangan mriki nggih. Sing apik-apik mawon sing kula sing seneng wae sing keterangan sing mawon. Wah, dawa niki pun. Nggih. Niki sak menten tebel niki Fatihah tok. Menten tebel kitab. Iki tiga ngaji setahun gak garanti Fatihah tok niki sih. Okay. Nah, kita lanjut sekarang masalah ihdinas siratal mustaqim. Niku kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sakniki ihdinas siratal mustaqim. Nah, bon niki. Sekolah penjelasnya mawon. Sing penting mawon. Qala Baydawi, menurut Imam Al-Baydawi salah seorang ulama tafsir, hidayah itu bermacam-macam nikmat. Di sini beliaunya menyebutkan hidayah itu seperti nikmat. Nikmat Gusti Allah itu macamnya akeh. Ya, jadi Allah memberi petunjuk kepada seorang hambanya itu macam-macam bentuk petunjuk. Nggih. Nah, sampai-sampai wonten mriki diceritakna wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Tapi kalau diurutkan ini ada 5 tingkatan, 4. Nggih. Sing pertama niki sing biasa, setiap manusia punya. Ya apa? Memancarnya kekuatan yang di situ manusia bisa mengelola untuk mendapatkan petunjuk dari yang dia punyai untuk kemaslahatannya. Contoh, kekuatannya akal. Kita punya akal, bisa mikir. Iki bahaya apa enggak ya, bisa mikir. Itu kekuatan dari akal. Yang lain, indera-indera yang tersembunyi. Ya, kita punya indera ini juga bisa sebagai petunjuk dalam batas-batas tertentu. Ya. Berikutnya yaitu perasaan-perasaan yang muncul, yang nyata. Kita juga punya perasaan, itu juga bisa sebagai petunjuk. Itu yang level pertama. Level kedua, ya, level kedua disediakan oleh Allah dalil-dalil yang ada di Al-Quran. Ya, tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita ini ada takwa sama fujur. Milih sing endi? Nek wong akali beneh, akali sehat, mesti milih takwa. Nek wong akali gak beneh, gak jangkap atau kurang, mesti mikir fujur. Nah itu. Yang ketiga, ya, hidayah dengan wujud irsalur rusul. Ya. Yaitu mengirim utusan-utusan Allah mulai Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akal toh masih belum, harus ada petunjuk agama. Nah, akal toh urusan dunia mampu, tapi urusan akhirat akal tidak mampu. Apalagi urusan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas tidak mampu. Ya apa iso?
Sementara ini bayangan kita kan begini, Allah ngoni langit, ngoni Sidratul Muntaha, gitu ya. Berarti Allah kan mana ya? Wow ya. Ya. Itu salah satu sifat Allah. Seperti itu. Tapi Allah sangat dekat dengan diri kita, lebih dekat Allah. Itu juga sifat Allah. Kapan kita bisa seperti itu? Ya nanti suatu saat akan bisa. Seperti Mi'raj. Saya punya Mi'rajnya Syekh Syawal Akbar Ibn Arabi. Mi'raj diceritakan, ditulis dalam kitab. Ketemu Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini. Bisa. Sampai nanti menghadap Allah bisa. Itu juga sifat Allah. Nah, tapi Allah yang ada di dalam diri kita ini sangat dekat dan sangat dekat sekali. Itu juga sifat Allah. Makanya kalau kita nggak ngaji, kita nggak ngerti ini. Ya dasarnya tapi Al-Quran ada fa'inni qarib, sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadaku, jawablah inni qarib, aku ini dekat dan dekat. Nah itu. Yang nomor 4, nah kasyaf. Itu salah satu jenis petunjuk, terbukanya hati sehingga hijab itu dihilangkan sedikit demi sedikit oleh Allah. Mungkin ada yang bertanya, berapa jumlahnya hijab antara manusia dengan Allah? Itu Imam Ghazali dalam sebuah hadis, dalam sebuah kitabnya yaitu Mishkatul Anwar, di situ disebutkan 70.000 hijab. Ada yang riwayat lain 7.000 hijab. Hijabul akbar nafas. Hijab paling gede ya nafsu dewi. Siapa yang bisa membimbing nanti sampai menghadap Allah? Ya guru. Guru kita nanti yang mendampingi untuk sampai kepada Allah. Mudah-mudahan sebelum kita menutup mata kontrak yang dunia kita sudah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya rabbal alamin. Tungone sing ngaji hikam kalau ini bulan November nggih. Nah, itu ada doa Rasulullah ingin melihat wajah Allah. Allahumma rizqna nadhra wajhika. Ya, ada itu. Ya, belum terang pas pengajian hikam. Tungane niku wonten. Nggih. Alhamdulillah kalau nemu lengkap redaksi hadisnya, kalau nemu lengkap, kalau tulis tentang pengajian hikam di tanah hati. Ya, jadi terbukanya hijab sehingga hati ini bisa langsung melihat alam gaib, melihat rahasia, yaitu yang kita sebut dengan sirullah. Banyak rahasia Allah yang kita tidak tahu, tapi oleh Allah nanti akan dibuka satu persatu. Kalau kita tawajjuhnya menghadap Allahnya benar, menghadap Allahnya benar, nanti hijab itu akan dibuka oleh satu persatu, sehingga terlihat menjadi teranglah sarair hal-hal rahasia, sehingga mereka bisa melihat al-asya'u segala sesuatu kama hiya seperti apa adanya. Doa Rasulullah ada, Allahumma arinan asya'a kama hiya iyanan. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku segala sesuatu ini apa adanya. Nek palsu ya palsu, elek ya elek, apik ya apik. Iyanan ketok meripat. Ya, itu aja doanya. Okay. Nah ini. Yang dimaksud dengan siratal mustaqim di sini itu penguasaan ilmu syariat, juga termasuk pengamalannya. Fiqh Islamiyah, akhlakul karimah, ru ilmu nih, yo sak ngamal none bisa. Nah, habis berhasil tahsilu thariqah, akan masuklah, naiklah ke thariqah, rauqan wa halah, rasa. Jadi zikir itu sudah bukan lesan lagi, tapi sudah ada di rasa.
Jenengan meneng-meneng ngeten iki pun zikir. Itu namanya dzauqan, dzauqiyah. Kalau sudah terbiasa dengan zikrullah Allah, jenengan meneng gini, itu dzauqan. Dan itu kalau terus dzauqannya mancap tambah mancap, meneng gini aja sudah zikir. Halan menjadi suatu sikap. Itu tahqiq ya. Mantap sama teman-teman di ilmu hakikat juga termasuk pengamalannya, pengamalan dari ilmu hakikat ya. Dzauqan wa syuhudan. Kalau tadi dzauqan wa halan, kalau ilmu hakikat naik lagi dzauqan wa syuhudan wis ketok welo-welo ya. Peribasan dulu jenenge ketok iki jin, iki malaikat apa ya, akan tahu bedanya ini jin ini malaikat akan nampak al-zuhudan ya, itu. Nah, jadi artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dilanjut ihdinas siratal mustaqim itu adalah terap-terapan untuk naik. Siratal mustaqim di sini bukan jalan yang lurus begini tapi yang naik, tapi lurus. Ya, terus naik. Nah, di sini diceritakan ya, bila doa ini dibaca oleh seorang ahli syariat, maknanya apa? Sabitna, ya Allah tetapkanlah kami atas apa-apa yang telah berhasil kami capai, dan berilah kami petunjuk untuk hal-hal yang belum bisa kami capai. Harus naik ya. Bahwa maqam thariqah, wong ahli syariat ingin naik menjadi ahli thariqah. Kalau doa ini dibaca oleh ahli thariqah, sabitna ala ma huwa hasilun min maqami thariqah, ya Allah tetapkanlah kami di makom kami yaitu makom thariqah, dan berilah kami petunjuk untuk naik menuju makom hakikat. Nah, kalau ditanyakan kepada makom hakikat sama juga naik lagi, karena di atas hakikat masih ada lagi. Sabitna ala ma huwa hasilun, tetapkanlah bagi kami apa-apa yang sudah berhasil, dan berilah petunjuk bagi kami ila ma laisa bihasilin, yang belum bisa kami capai. Apa itu ulumul ghaibah? Ilmu-ilmu ghaib ya. Wa asraru ladunia, rahasia-rahasia ilmu laduni. Jadi di sini makna ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jenjang yang terus naik dan naik. Nurun ala nur, thariqah syariat itu satu nur dari Allah. Naik thariqah itu juga nur lebih tinggi dari syariat. Naik lagi hakikat itu nur lebih tinggi dari thariqah dan syariat. Naik lagi hakikat ya, lebih tinggi daripada thariqah dan syariat. Paling tinggi ma'rifat itu juga satu nur lagi. Seharusnya Pak taroki kita harus naik dan naik. Yang bisa menolong kita, saya kata tidak menolong ya, mendampingi kita, tetap pertolongan dari Allah ya, karena perantara seorang guru kita didampingi oleh guru kita. Jadi pentingnya guru di sini tuh seperti itu. Supaya apa? Kita ini makin naik terus dan naik sampai tadi usul ila zatullah. Nggih, pun kemawon kalau kita pun delak-delak ngaji model opo. Nek ketika nang ini kami meleh, baru meleh. Nggih. Buat monggo saya beri kesempatan 5 menit atau sampai 10 menit untuk tanya jawab sebelum kita tutup. Monggo.